Salam sejahtera bagi saudara-saudariku sekalian dan selamat berjumpa kembali. Firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan ayat 62. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara-saudariku yang berbahagia, firman Tuhan pada saat ini kita akan renungkan dengan tema, tidak semua orang dapat mengikut Yesus. Saudara-saudariku yang kekasih dan berbahagia, melalui bacaan firman Tuhan kita tadi, dapat kita ketahui bahwa ternyata tidak semua orang dapat mengikut Tuhan. Tidak semua orang dapat menjadi murid Tuhan. Bacaan kita memberikan penggambaran yang cukup jelas bahwa untuk menjadi murid Tuhan ada hal-hal yang patut untuk kita lakukan. Mengikut Tuhan tidak semudah yang kita bayangkan. Mengikut Tuhan tidak semudah yang kita pikirkan. Ada banyak sekali yang patut kita pertimbangkan untuk mengikut Tuhan dengan setia. Orang pertama dalam bacaan kita ingin mengikut Tuhan. Orang kedua terpanggil untuk mengikut Tuhan. Yang ketiga ingin mengikut, tetapi ada syarat atau ada alasan yang dia berikan untuk menunda perjalanannya mengikut Tuhan. Orang pertama ingin mengikut Tuhan, tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Mengapa Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa silakan mengikut aku? Lakukanlah dengan penuh sukacita. Bukankah Tuhan Yesus mengabarkan Injil? Dan adalah alangkah lebih baiknya jikalau semakin banyak orang yang mengikut Dia. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Jelas Tuhan mengetahui bahwa orang yang menyatakan diri ini adalah orang yang berbahaya untuk kelompoknya. Orang yang mencari kepentingan-kepentingan diri sendiri. Orang yang mencari kehormatan, mencari posisi. Sehingga Yesus mengatakan bahwa anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya bahwa tidak ada tempat di dalam Tuhan bagi orang-orang yang mau menyombongkan diri, yang mencari kehormatan. Mengikuti Yesus hanya untuk mendapatkan ketenaran.
Tidak ada tempat baginya. Serigala adalah simbol kejahatan. Burung yang terbang mendekati langit adalah simbol kesombongan dan keangkuhan. Keliang dan kesarang mereka kembali adalah simbol di mana mereka juga mengalami kesenangan karena perbuatan mereka itu. Tetapi di dalam Tuhan mereka tidak akan menemukan tempat yang seperti mereka maksud. Jadi orang ini diberikan pertimbangan. Pertimbangkanlah jikalau engkau ingin mengikut aku. Tuhan Yesus mau merujuk ke dalam pernyataan dia sebelumnya dalam pasal 9 ayat 23. Setiap orang yang ingin mengikut aku, hendaklah dia menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara-saudariku yang kasih dan berbahagia, orang kedua diajak, tetapi dia ingin menguburkan dulu bapaknya. Benarkah orang tuanya atau ayahnya sudah meninggal? Tentu tidak. Jika orang tuanya meninggal, tidak mungkin dia berjalan bersama Yesus. Pasti dia sudah pulang dan melakukan sesuatu untuk menguburkan ayahnya, atau untuk mempersiapkan pemakaman ayahnya. Tetapi itu dia tidak lakukan. Berarti orang ini mau menunggu dulu orang tuanya meninggal, baru dia memiliki kesempatan untuk mengikut Tuhan. Orang ketiga mirip dengan orang kedua. Tetapi yang dia katakan adalah meminta izin kepada keluarganya. Tuhan Yesus menggambarkan tentang seorang pembajak. Jikalau dia membajak tetapi dia tidak fokus ke depan, maka dia akan merusak. Karena itu dia juga tidak bisa menjadi pengikut Tuhan, sama seperti orang kedua. Meskipun alasan mereka positif, alasan mereka ini menggambarkan penghormatan mereka kepada keluarganya. Tetapi bagi Tuhan, mereka berdua bisa saja membuat keluarga mereka itu semakin terhormat. Jikalau mereka percaya kepada Tuhan, mereka mengikut Tuhan dengan setia, lalu pulang mengabarkan berita baik tentang keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan manusia. Ketiga orang tadi menggambarkan bahwa mereka adalah orang yang sangat sulit mengikut Tuhan. Karakter manusia, sifat manusia, jiwa manusia yang ingin bersenang-senang, yang ingin mendapatkan kebahagiaan menurut ukuran pribadi mereka. Tuhan Yesus memberikan penggambaran bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak memiliki integritas. Mereka orang yang tidak punya komitmen. Mereka mewakili manusia yang hanya bersama-sama dengan Tuhan, tetapi tidak bersatu dengan Allah, tidak bersekutu dengan Tuhan. Mereka ada bersama dengan Allah dalam perjalanan, tetapi mereka tidak pernah mempersekutukan dirinya secara serius bersama dengan Tuhan. Mereka hidup berdasarkan kesenangan dan ukuran-ukuran pribadi mereka masing-masing. Mungkin banyak di antara warga gereja yang seperti ini. Tetapi jikalau kita menilai diri kita, apakah kita berada di antara tiga orang ini? Ataukah kita sudah bisa melepaskan diri dari konsep berpikir ketiga orang ini? Saudara-saudariku yang terkasih dan berbahagia, Allah memanggil kita untuk menjadi bagian di dalam persekutuan keselamatan, persekutuan orang yang menerima anugerah Allah,
hidup menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Tuhan dengan setia. Di dalam semuanya itu ada banyak berkat yang akan kita nikmati dan kita rasakan. Tetapi dewasa ini, ketiga orang yang ada di dalam bacaan kita tadi hadir di tengah-tengah gereja Tuhan. Banyak orang yang ingin dipuja atau dipuji di dalam gereja, hendak atau menginginkan pengakuan-pengakuan di dalam gereja, dengan maksud untuk menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang patut mendapatkan penghargaan. Di lain sisi, ada juga orang yang sudah terpanggil untuk mengikut Tuhan. Tuhan memilih dia, tetapi kelihatannya sepertinya dia tidak siap, sehingga dia harus beralasan untuk menguburkan ayahnya. Dia bicara soal masa depan yang belum jelas. Dia ingin menguburkan ayahnya. Ayahnya masih hidup. Tetapi siapa tahu jikalau waktu berubah, suasana berubah, dia yang dikuburkan oleh ayahnya, bukan ayahnya yang dikuburkan oleh dia. Dia bicara masa depan yang dia sendiri belum ketahui. Berarti orang ini tidak siap untuk hidup bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Allah, berjalan sebagai saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Orang ketiga menawarkan diri, tetapi mirip dengan orang kedua. Sangat positif alasannya, sangat bijaksana kedengarannya. Ingin menguburkan ayahnya dan juga ingin meminta izin keluarga. Nah, bagaimana jikalau keluarganya tidak mengizinkan? Apakah dia akan tinggal di dalam kesesatannya? Orang-orang sepertinya tergantung keluarga, berarti tidak bisa mengambil keputusan pribadi. Dia percaya kalau ada izin keluarga. Dia mau mengikut Tuhan kalau ada dukungan keluarga. Dia mau menjadi pelayan mungkin kalau ada dukungan keluarga. Kalau tidak ada dukungan keluarga, dia ragu dan bimbang. Dia hidup dalam ketakutan, dia hidup dalam kecemasan. Berarti orang-orang ini tidak terfokus pada Allah, tapi terfokus pada keluarganya. Dan menurut Tuhan, bahwa orang yang seperti ini tidak layak untuk kerajaan Allah, karena mereka selalu menoleh ke belakang, tidak fokus pada Allah, tidak fokus pada pekerjaan mereka. Kepentingan-kepentingan keluarga selalu ingin diakomodir. Menjadi sebuah masalah dalam pelayanan. Tetapi mudah-mudahan kita tidak berada di dalam karakter yang ada di dalam bacaan kita tadi. Kita sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan, bukan untuk mencari apa-apa, tetapi kita mau terfokus pada Allah, bertanggung jawab pada Allah, dan hidup bersama-sama dan bersekutu bersatu dengan Tuhan. Bukan hanya bersama tetapi tidak bersekutu. Bukan hanya bersama tetapi tidak bersatu, tetapi bersama dan bersatu, bersama dan bersekutu. Kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kita melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Kita membangun kehidupan kita dengan komitmen bahwa kita bersedia untuk hidup sebagai murid Tuhan, melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Terus belajar sebagai seorang murid,
sehingga kita dapat membagikan pengetahuan kita, membagikan iman kita, mempraktekkan iman kita di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Jikalau kita berada di dalam 3 karakter tadi, mari kita berubah. Mari kita meninggalkan hal-hal buruk itu, karena tidak ada keuntungan bagi kita. Tergambar bahwa kita hanya bersama dengan Tuhan, tetapi kita tidak menjadi pengikut atau tidak menjadi murid Tuhan yang setia. Mari kita hidup bijaksana. Mari kita terfokus pada Allah. Tuhan senantiasa membuka peluang bagi semua orang untuk menjadi murid-Nya. Tetapi orang-orang yang ingin menjadi murid Tuhan, ingin menikmati anugerah keselamatan dari Allah, hendaknya senantiasa bijaksana dan terfokus pada Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berbahagia, hidup bersama dan bersekutu dengan Allah, sambil terus melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, di mana saja kita berada. Mari kita tampilkan bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang setia, murid Kristus yang bertanggung jawab, memiliki peran penting untuk memberitakan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Mari kita hidup sebagai orang Kristen yang bersaksi. Terpujilah Tuhan yang telah memanggil kita masuk dalam keselamatan, dan yang telah memberikan kita hikmat untuk mengambil keputusan yang baik dan hidup dengan benar. Amin.